Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Sabina Hidayat dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 mata kuliah Perbuatan Framework mengenai Basic JS dan React Props. Nah, langsung saja. Jadi itu di sini kami sudah melakukan banyak codingan di lab. Nah, itu yang pertama itu ada variabel, yaitu let dan cons adalah dua cara untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Nah, bedanya let itu mendeklarasikan variabel yang bisa diubah. Nah, di sini contohnya saya mendeklarasikan variabel angka dengan tipe let, yaitu dengan nilainya 10. Lalu di sini saya mengubah si variabel angka ini menjadi 20 karena menggunakan let jadi ya si nilai dari si variabel angka ini bisa diubah jadi 20. Nah, lalu di sini menggunakan console.log itu untuk menambahkan outputnya. Nah, cara melihat outputnya itu di websitenya itu pertama kita klik kanan, inspect, lalu di sini pilih console. Nah, ini dia. 20 ini merupakan output dari ini pemanggilan variabel angka. Nah, lalu selanjutnya itu ada cons. Cons itu digunakan untuk mendeklarasikan konstanta yang nilainya itu tetap, jadi tidak bisa diubah. Nah, jadi saya mendeklarasikan kalau si P itu, variabel P itu nilainya 3.14. Nah, tapi di bawah ini juga ada komen gini ya. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan komennya tuh otomatis dia kan maksudnya tuh mengubah nilai CP itu menjadi 31415. Nah, ini kan error karena dari awal tuh CP itu sudah menggunakan tipe data cons. Jadi dia tuh nggak bisa diubah. Nah, lalu sama pemanggilannya dengan let tadi menggunakan console log dalam kurung P, yaitu memberikan output 314. Nah, selanjutnya itu ada lagi let x. Jadi berarti si variable x ini nilainya tuh bisa diubah. Nah, tapi kan kita nih di bawah itu ada kondisi ya. Nah, karena terus ada kondisi, lalu di sini ada perubahan lagi nih si variable x ini diubah lagi nilainya. Terus kita berikan outputnya. Lalu di luarnya juga, di luar kondisi if ini juga kita buat lagi console.log untuk menampilkan outputnya. Nah, jadi itu dia tuh hasilnya itu ada dua, yang ini 20 dan 10. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan kita udah deklarasikan silatnya itu. Lalu di dalam kondisi kita deklarasikan, kita panggil lagi, kita deklarasikan lagi si variabel x dengan nilai yang berbeda di luar dari si kondisi. Nah, terus di dalam kondisi ini kita minta outputnya, kita print, kita minta menampilkan outputnya, dan di luar if juga kita minta menampilkan outputnya. Otomatis dia terprint dua kali gitu ya, jadi di sini ada nih, ada 20 dan 10. Nah, selanjutnya itu ada arrow function and looping. Nah, arrow function ini cara ringkas dalam menuliskan function. Nah, jadi di sini tuh ada cons, berarti bisa diubah ya, variable customer dengan nilainya itu array. Nah, dengan pelanggan, cara menggunakan array itu ada ini ya, ada kurung crawlnya. Ada kurung crawl dan kurung siku. Ini nih kurung siku, maaf ya. Nah, di sini nilainya dari customer itu ada ID, name, dan email. Jadi ada dua. Nah, terus menggunakan for each untuk menampilkan data customer di konsol. Jadi menggunakan for each ini memanggil si variable customer, lalu menggunakan console log lagi, berarti menampilkannya di konsol dengan isi dari nama, customer name, ini customer name, lalu ada emailnya itu customer email. Nah, ini dia. Nah, di sini ada backslash n ini untuk agar dia tuh masuk ke di enter gitu lah ya, masuk ke baris selanjutnya. Nah, lalu itu ada destructuring dalam pelanggan. Dalam data pelanggan. Nah, destructuring ini digunakan untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Jadi di sini kan ada si variable customer dengan ID, name, dan email si John. Nah, itu merupakan objek customernya. Lalu di sini tuh ada cons name, email sama dengan customer. Nah, yaitu dia tuh mengambil nilai dari name dan email dari objek customer. Jadi itu cons name dan email ini diambil dari customer, lalu dicetak, diberi output gitu. Jadi saat kita console log name $name, ini kan ngambil variabel ini ya. Nah, variabel ini tuh ngambil nilainya dari sini, dari si customer ini, jadi hasilnya sama. Nah, selanjutnya itu ada split operator. Nah, split operator ini digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array atau objek. Jadi di sini ada dua, ada array product
Nah, array produk itu produk ya, ada laptop dan smartphone, ada ID-nya juga, ada ID, ada name, dan ada stoknya. Nah, kan ini menggabungkan ya, menggabungkan array atau objek. Jadi di luar si produk ini saya ada nambahin lagi variabel new product. New product dengan ID, name, dan template yang berbeda dengan nilai dari si produk tadi. Objek produk yang baru nih. Lalu saya menggunakan variabel update product untuk menyimpan si nilai dari produk dan new produknya itu, menggabungkan produk lama dengan produk baru di sini ya keterangannya. Lalu menggunakan console log lagi. Console log itu yang dipanggil tuh si update product, karena isi dari update product itu itulah gabungan dari produk, arraynya si produk dan new product. Maka hasilnya akan seperti ini ya di sini tuh. Nah, lanjut ada default value arrow function. Nah, default ini metode bisa memiliki nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Nah, di sini kan ada fonts create order. Nah, di create order itu ada customer name default, lalu produknya itu unknown dan quantity itu 0. Lalu di sini ada console. Nah, console lognya itu name mencetak si customer name default, customer name, produk, dan juga quantity. Nah, di luar dari sini itu saya ada buat lagi sini create order. Saya tulis nih isinya, parameternya. Ini kan sebelumnya ini parameternya kosong ya, kayak cuma default unknown dan 0. Nah, di luar dari sini tuh saya masukin lagi nih, saya berikan parameter sesuai kemauan saya, seperti ini Aisyah, bakso, dan 1. Ada 2, ada 3 nih ya, rasa, mie ayam, dan 2. Lalu ada ini output tanpa parameternya. Jadi seperti dilihat di sini. Nah, ini output yang tanpa parameter sesuai dengan yang sebelumnya dideklarasikan. Lalu di sini ada output yang sudah parameternya itu sudah diganti ya. Nah, selanjutnya itu ada template literals. Nah, template literals ini memudahkan kita menggunakan string yang dengan interpolasi variabel. Nah, literals itu tuh ini nih. Maaf ya kurang kelihatan. Nah, ini bukan kutip satu ya. Ini tuh ada di bagian kiri atas keyboard kalian, biasanya di samping angka 1 itu ada gelombang. Ini ya, ada gelombang. Ini literal, sini ada gelombang. Maaf. Ini ada gelombang gitu ya. Nah, biasanya itu di keyboard itu ada di samping angka 1 ya, si literasi. Jadi bukan kutip satu. Nah, di sini tuh ada kita mendeklarasikan variabel invoice dengan parameter customer, product, quantity, dan price. Nah, menggunakan return ini akan menampilkan ini nih isi dari si ininya yang untuk di konsol tadi itu. Jadi kita bisa ngebuat ini nih bebas ya, tanpa batas. Kayak mau ditambah juga di sini apa segala macam itu masih bisa, karena dia menggunakan si literal ini. Jadi kita mudah ya untuk membuat string dengan interpolasi variabel. Lalu di sini juga dipanggil customer segala macam, dan ada console lognya itu invoice-nya itu jadi nama saya mie ayam dan 10.000, menampilkan invoice-nya. Jadi di sini nama pelanggannya itu kan ini sesuai parameternya. Nah, jadi itu nama saya Aisyah, produknya itu mie ayam, kuantitinya 10, harganya itu sekian. Nah, selanjutnya itu ada promise. Promise ini digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Jadi itu di sini kita ada get customer. Lalu return new promise itu kita ambil data pelanggan yang diambil secara delay, yaitu menggunakan then untuk menangani promise itu data itu diambil lalu ada delay itu untuk menampilkan si datanya tersebut. Ini ada angka 2 gitu kan, berarti delay sekitar 2 detik sekian gitu. Nah, selanjutnya itu ada async await, yaitu async await itu untuk fetch data produk. Ada cara yang lebih modern untuk menangani kode asinkron. Nah, ini kan asinkron kan, ini juga asinkron, itu lebih modern gitu ya. Nah, pertama itu kita menggunakan response await. Nah, ini ada si vector API-nya itu mengambil data dari API. Lalu dengan data respon JSON ini mengkonversi respon ke format JSON, lalu console log menampilkan data produk. Nah,
Kalau error itu menangani error jika terjadi kesalahan. Ini dia ya. Nih. Nah, ini juga dia. Ini arraynya tuh yang banyak-banyak gitu. Lalu memanggil fungsi fetch product, yaitu fetch product ini. Nah, sudah selesai, yaitu pertama kita selesai di konsol, kita akan kembali ke halaman tampilan JSX-nya yang ini. Yaitu di sini tuh kalian membuat tampilan seperti ini. Pertama itu kita membuat customer card-nya dulu. Nah, di sini customer card-nya itu berisikan data customer dengan nama customer, email, dan warna. Nah, warna ini tambahan ya. Nah, untuk style dari card-nya, ini card yang ini nih, yang putih-putih ini nih, yang garis putih ini card-nya itu saya menggunakan bordernya itu satu pihak ukurannya ya, solid warna putih. Lalu paddingnya itu ada 10 padding margin, dan di sini kan saya ada menggunakan warna customer ya, menampilkan warna yang dipilih oleh customer. Nah, warnanya itu menggunakan ini, beritanya itu background color customer dot warna. Customer dot warnanya itu diambil dari sini. Nah, terus dari situ tuh kita mendeklarasikan kelas komponen bernama kelas komponen. Lalu di sini tuh ada konstruktor digunakan untuk menginisiasi state. Jadi nah, untuk isi dari nama-nama tadi ada customer name, customer email itu diambil itu dari sini. Nih, kita ada customer kan, array dan pemanggilan state itu ada si John Doe dan John Smith. Nah, ini untuk menampilkan UI-nya, ini tampilan ini tuh menggunakan ini. Nah, di sini kan ada nih melakukan mapping terhadap array customer dan menampilkan customer card, yaitu di mapping dulu lalu ditampilkan si customer card-nya tadi. Lalu untuk fungsinya itu sendiri sama menggunakan use effect kayak di sini. Kita kan pertama ada pemanggilan customer, set customer, dan use state. Mendeklarasikan state customer dengan nilai awal array yang kosong. Nah, sini menggunakan use effect untuk mengatur data pelanggan ketika komponen pertama kali dimuat. Nah, yaitu komponen pertama itu yaitu set customer, warna apa segala macam. Lalu di sini return-nya itu melakukan mapping juga dan mengirim data customer sebagai props ke customer card. Jadi data customer-nya tadi itu yang si ini dimasukkan ke dalam customer card yang ini nih, dimasukkan ke sini. Nah, untuk warna itu tuh tadi ini yang kelas komponen nih, ini yang function-nya. Nah, function ini kan di sini saya ada tentu ini warnanya apa. Kalau warna satu warna blue, satu lagi warna green, otomatis card itu juga berubah warna. Kalau di kelas customer kan saya nggak ada tentuin nih warnanya, jadi dia itu cuma sekedar gini aja. Kalau misalnya di kelas customer di belakang di sini saya tambahin warna juga, otomatis dia berubah warna juga ya, tapi karena nggak saya tambahkan, ini sesuai latihan bapak, jadi cuma segitu aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.